Halo, Boboy gengs. Jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman, kali ini aku memberikan sebuah tips and trick cara mengganti keyboard Asus X441U. Ini ya teman-teman laptopnya, warna silver X441U. Oke, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka baut yang ada di bawah laptop. Kita balik laptopnya. Oke, kita ambil obeng. Kita buka satu persatu baut-bautnya. Oke, pastikan tidak ada lagi baut-baut yang masih tersisa ya teman-teman. Oke, setelah itu kita balik laptopnya. Langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah mencungkil setiap sisi keyboardnya, setiap sisi casing keyboardnya. Di sini aku gunain kartu bekas Telkomsel ya teman-teman. Oke, kita pilih dulu posisi keyboard yang mudah dicongkel, lalu kita congkel pelan-pelan. Kita pastikan tidak ada lagi baut yang masih terpasang ya teman-teman. Oke, kita congkel pelan-pelan. Kenapa di sini aku menggunakan kartu Telkomsel bekas? Karena ini berbahan plastik dan tidak menyebabkan lecetnya casing keyboard ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita gunain kayak obeng atau besi, itu bisa menyebabkan casing laptopnya lecet ya teman-teman atau patah. Jadi untuk menghindari itu, di sini aku gunain bekas kartu gagang Telkomsel. Teman-teman bisa gunain jenis yang lain, plastik lain. Oke, setelah itu, setelah semuanya kita pastikan terbuka setiap sudutnya, jangan langsung ditarik dulu keyboardnya atau casingnya. Langkah berikutnya kita cabut kabel fleksibel keyboard dan kabel fleksibel touchpad. Oke, kita lihat sedikit, jangan ditarik. Kita buka dulu plastik pelindungnya. Jadi di setiap konektor kabel fleksibelnya ada plastik pelindung ya teman-teman. Mau itu fleksibel touchpad maupun fleksibel keyboardnya. Oke, next, setelah itu kita congkel kedudukan yang warna putih, kita congkel ke atas seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu kita tarik kabelnya. Yang kecil itu kabel fleksibel touchpad ya teman-teman. Kalau yang besar ini kabel fleksibel dari keyboard. Oke, kita buka dulu plastik pelindungnya. Seperti kabel touchpad, kita cungkil ke atas yang bagian warna putih. Oke, setelah itu kita keluarkan kabelnya. Oke, setelah itu kita tutup laptopnya, lalu kita singkirkan dulu. Di sini kita ambil lagi casing keyboardnya. Oke, langkah berikutnya kita buka dulu setiap plastik pelindung yang menempel ke arah keyboard dan juga besi-besi yang menempel ke laptop atau semua pengait yang menempel ke laptop.
Oke, yang terakhir yang di ujung. Kita tempelkan ke sampingnya, jadi tidak mengenai keyboard ya teman-teman. Oke, langkah berikutnya di sini aku gunain lilin dan aku gunain korek dan cutter ya teman-teman. Langkah berikutnya kita akan memotong plastik hitam yang menempel di keyboardnya. Karena ini laptop masih casing bawaan, jadi plastik hitamnya masih menempel ya teman-teman. Jadi kita harus perlu memotong semua plastik hitam yang menempel. Kenapa aku di sini gunain lilin dan api? Ini supaya mempermudah dalam hal pemotongannya teman-teman. Karena kalau misalnya pakai cutter aja itu agak sulit ya teman-teman, karena plastiknya lumayan keras. Oke, di sini aku gunain cutter ya teman-teman. Oke, kita rapikan dulu kabel-kabel yang melintang. Oke, step berikutnya pastikan tidak ada aluminium foil yang nempel juga ya teman-teman. Kita arahkan ke belakang dulu. Oke, langkah berikutnya kita panaskan cutternya. Oke, setelah dirasakan cukup panas, lalu kita potong plastik hitamnya. Ini ya teman-teman, plastik hitamnya. Kita potong pelan-pelan. Oke, kita ambil dulu pembersihnya. Kita bisa gunain tisu ataupun kertas untuk membersihkan bekas-bekas potongan plastik hitamnya teman-teman. Kita bersihkan. Next kita panaskan lagi sampai semua plastik hitamnya terpotong ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita langsung tarik itu nggak bisa ya teman-teman, karena plastik hitamnya mengunci keyboardnya teman-teman. Oke. Dalam hal pemotongan kita harus hati-hati ya teman-teman, karena kalau misalnya kita tidak hati-hati itu bisa menyebabkan casing terpotong ataupun casing tergores ya teman-teman. Jadi santai aja, jangan buru-buru. Oke. Dan juga yang di keyboardnya juga ya teman-teman. Kita potong semua plastik hitamnya. Oke, hati-hati dalam pemotongannya di dekat kabel fleksibelnya. Jangan sampai terpotong ya teman-teman, karena kalau misalnya terpotong itu nggak bisa digunakan lagi. Oke, setelah kita pastikan tidak ada lagi plastik hitam yang masih menempel, kita congkel pelan-pelan sisi ujung keyboard sebelah kanan. Kita buka pelan-pelan, jangan dipaksa ya teman-teman, karena kalau misalnya dipaksa itu bisa menyebabkan casing keyboardnya patah. Oke, setelah itu kita buka dulu penguncinya, pengunci keyboardnya. Kita congkel dari sisi kanan dan sisi kiri. Oke, setelah itu kita angkat kembali pelan-pelan. Oke, setelah dirasakan semua terangkat, lalu kita bersihkan dulu
plastik yang masih menempel. Dan next kita ambil juga keyboard barunya. Ini ya teman-teman, keyboard barunya masih ada label garansi pembelian. Oke, next kita matikan lilinnya karena tidak digunakan lagi ya teman-teman. Ini ya teman-teman, masih garansi dan juga masih ada lem kabel fleksibelnya ya teman-teman. Oke, next kita pasang keyboardnya. Pastikan keyboardnya terpasang pada posisi yang benar ya teman-teman, jangan terbalik. Oke, berikutnya kita tekan-tekan supaya masuk ke posisi yang benar. Ini keyboardnya teman-teman aku beli dari Shopee ya teman-teman. Teman-teman bisa cari juga di Shopee. Dan sebelum pembelian, teman-teman sebaiknya menanyakan merek dan tipe laptop kepada toko atau penjualnya ya teman-teman, karena beda laptop beda juga keyboardnya teman-teman. Jadi semua keyboard tidak sama ya teman-teman. Lebih baik kita tanya dulu apakah ini cocok atau enggak, karena misalnya kalau sudah dibeli dan nggak cocok, itu memakan waktu lagi ya teman-teman untuk retur dan pengembalian. Oke, kita pastikan tidak ada posisi yang salah ya teman-teman. Tadi juga aku buka dulu plastik fleksibelnya, lem fleksibelnya, karena kita harus nempelkan ke keyboardnya seperti yang ada di layar ya teman-teman. Oke, berikutnya kita pasang penguncinya. Ini besi penguncinya. Setelah itu kita pastikan semua lem-lem yang kita buka tadi, plastik yang kita buka tadi, kita tempel lagi ulang ke posisi semula. Kita pasang lagi timahnya atau aluminium foilnya. Next kita lem menggunakan lem double tip. Jadi di sini lem double tipnya aku gunain cuma satu sisi ya teman-teman. Jadi sisi yang lainnya tidak aku buka. Kita potong, kita lem di ujung-ujung posisinya. Pastinya lemnya terkena dua posisi ya teman-teman, keyboard maupun casingnya. Kenapa aku di sini gunain lem? Karena ini mudah digunakan dan mudah didapat ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa ada ide lain, bisa dicoba. Mungkin di beberapa orang menggunakan solder ya teman-teman. Karena aku kurang pandai menyolder, jadi aku gunain lem dulu. Kalau menyolder, dia kita solder lagi yang plastik hitam kita bakar tadi ya teman-teman. Kita tutup kembali. Aku kurang tahu yang mana yang lebih bagus ya teman-teman, tapi menurut aku lem dengan double tip ini lumayan bagus juga teman-teman, dan mudah diaplikasikan. Pencopotannya juga mudah nantinya teman-teman. Oke, setelah kita pastikan tidak jatuh, kita pasang kembali casing keyboardnya. Kita buka keyboardnya.
Oke, kelupaan plastik konektornya. Kita buka dulu. Oke, next kita balikan. Hal yang pertama kita pasang itu kabel fleksibel ya teman-teman. Kabel fleksibel dari keyboard ke mobo atau motherboard. Kita geser supaya nampak. Oke, pemasangan cukup mudah ya teman-teman. Kita posisikan ke posisi sebelumnya, kita masukkan ke sela-selanya. Pastikan pin dengan kabelnya sama ya teman-teman, tidak ada yang terbalik. Setelah kita rasa mentok, baru kita tutup katupnya yang berwarna putih. Tadi kita congkel lalu kita tutup ke arah bawah ya teman-teman. Kita dorong ke arah bawah, oke. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya kabel fleksibel touchpad kita pasang sama seperti kabel keyboard ke motherboard. Ini nggak nampak ya teman-teman karena terhalang tanganku. Setelah dipasang dan kita tutup katupnya, kita pasang lagi kembali plastik pelindungnya, karena plastik pelindung ini penting ya teman-teman, menghindari dari debu, air maupun benda-benda asing yang bisa membuat aliran listrik terganggu. Oh ya teman-teman, itu motherboardnya tertutup plastik karena supaya menghindari air yang tumpah kalau misalnya beberapa orang penggunaan yang kurang rapi dan kurang baik. Jadi melindungi motherboard dari air maupun benda-benda asing lagi yang lainnya. Oke, next kita tekan-tekan setiap posisi sudut dari casing. Kita pastikan tidak ada casing yang masih terbuka. Oke, next kita tes ambil chargernya. Kita pastikan keyboard ini berfungsi ya teman-teman. Jangan dibaut dulu, kita bautnya belakangan setelah semuanya kita pastikan berfungsi. Oke, ternyata mau ya teman-teman, laptopnya mau hidup ya teman-teman. Kalau misalnya tadi tombol powernya ditekan nggak mau, berarti keyboardnya dalam bermasalah ya teman-teman. Oke, ini yang hidup ya teman-teman, muncul logo Asusnya. Kita tunggu, kita tes di Word-nya nanti teman-teman. Kita tunggu loadingnya. Oke, masuk. Masuk ke Windows-nya. Oke, masuk ya teman-teman. Kita buka Word-nya. Kita tes keyboardnya di Word. Oke, kita tekan QWERTY, close. Oke, mau ya teman-teman, kita coba tes
tombol lainnya. Oke, normal, enternya normal. Oke, angkanya normal. Oke, kita hapus. Oke, jadi semuanya normal teman-teman. Sekian saja video tutorial dari aku. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye bye.